Jumpa lagi teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Jadi pada video kali ini aku mau sharing atau menjawab pertanyaan dari Mas Ges yang mungkin masih awam tentang PLTS, yakni apakah di musim hujan seperti ini yang banyak mendung yang menutupi awan, apakah panel surya masih bisa memproduksi energi listrik dari matahari? Dan kira-kira berapa produksi energi listrik selama satu hari jika kondisi langit sedang mendung seperti ini? Dan ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa momen musim hujan seperti ini merupakan kondisi di mana panel surya memproduksi energi listrik paling rendah secara akumulasi jika dibandingkan dengan musim kemarau. Yang dimana pada musim kemarau, panel surya bisa mendapatkan penyinaran matahari selama 4 jam bahkan lebih. Namun berbeda jika sudah masuk musim hujan, panel surya hanya bisa mendapatkan penyinaran matahari di bawah 3 jam bahkan hanya 1 jam. Dan dapat dilihat di sini bahwa kondisi langit sangat tertutup awan serta intensitas cahaya matahari juga sangat minim yang dibuktikan dari bayangan dari tanganku ini. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, kira-kira berapa produksi energi listrik dari panel surya dengan intensitas cahaya matahari seperti ini? Untuk lebih jelasnya kita coba amati pada blok panel kontrol PLTS saya. Di sini dapat diperhatikan bahwa lampu yang menyala sekarang adalah lampu dari PLTS yang mengindikasikan bahwa rumah saya sedang menggunakan listrik dari PLTS dengan konsumsi listrik di sini terukur sebesar 75 watt. Kalau dilihat pada komponen SCC di sini, bahwa produksi dari panel surya sekarang memproduksi 209 watt. Namun pengukuran dari SCC ini kurang akurat yang akan aku bandingkan dengan wattmeter PZEM 017 yang ternyata menampilkan hasil yang berbeda. Terdapat selisih dari pengukuran SCC MPPT dengan PZEM 017. Di sini terukur 186 watt, namun pada SCC terukur 200 watt yang kalau diakumulasikan terdapat selisih sekitar 23 watt. Dan ya, memang bukan rahasia umum lagi kalau pembacaan ampere dan watt dari SCC MPPT POW-MR ini memang kurang akurat, dibuktikan dengan terdapat selisih pengukuran dari pembacaan MPPT dengan PZEM 017. Namun saya tidak mempermasalahkan kurang akuratnya pembacaan dari MPPT POW-MR ini dikarenakan karena saya sudah memasang wattmeter PZEM 017 pada output SCC MPPT POW-MR ini yang menuju ke baterai, yang pada pembacaan ampere dan wattnya saya yakin lebih akurat. Adapun sekarang waktu menunjukkan pukul 8:27 menit, kira-kira berapa WH listrik yang sudah diproduksi oleh panel surya di musim hujan? Pada pojok kanan bawah sudah tercatat bahwa produksi dari panel surya pada jam 8:27 menit adalah 305 WH, yang kalau dibandingkan dengan ketika cuaca cerah di jam yang sama, panel suryaku sudah bisa memproduksi listrik sebesar 500 WH. Nah, selain bisa dipantau pengukuran produksi dari panel surya secara langsung pada LCD PZEM 017, di sini pengukuran dapat dipantau juga menggunakan HP Android yang dapat dipantau di mana saja selama ada koneksi internet. Adapun data yang ditampilkan pada aplikasi monitoring ini juga lebih lengkap, seperti grafik naik turunnya watt yang dapat dipantau setiap detiknya, setiap jam, atau setiap satu hari. Singkat waktu, sekarang jam menunjukkan sekitar jam 12 lebih. Sekarang kondisi langit ternyata semakin banyak awan, yang akan mengindikasikan bahwa sebentar lagi mungkin akan turun hujan. Dan pastinya akan mempengaruhi dari produksi panel surya dikarenakan awan yang menutupi cahaya sinar matahari sudah sangat tebal. Dan memang berdasarkan pengalaman 1 tahun sudah memasang PLTS, pada musim hujan memang kebanyakan hujan akan turun sekitar jam 12 lebih atau sekitar jam 1 siang akan mulai banyak mendung yang menutupi awan dan akan segera turun hujan. Dan kalau kondisi awan sudah seperti ini, pastinya tidak ada lagi radiasi cahaya matahari yang dapat ditangkap oleh panel surya. Namun panel surya hanya menerima cahaya bias yang diserap oleh awan, yang pastinya hanya sedikit sekali energi yang dapat dikonversi oleh panel surya menjadi energi listrik yang akan aku tunjukkan setelah ini.
Dapat terlihat kalau produksi dari panel surya di kondisi mendung tebal seperti tadi, bahwa sekarang produksi dari panel surya sekitar 36 watt pada wattmeter PZEM 017 serta sudah memproduksi energi listrik sebesar 1,12 kWh di jam 12 atau 2,24 jam penyinaran matahari. Dan ternyata benar, sesuai prediksi ternyata di sore harinya kondisinya sudah turun hujan. Untuk hujannya sih tidak terlalu deras dan tidak ada angin atau petir, jadi masih aman ya. Untuk kondisi dari panel surya yang menghadap ke langit juga masih sama, hanya ada cahaya bias yang diserap oleh awan. Kalau dilihat dari SCC MPPT, ternyata sudah tidak ada arus yang masuk dari panel surya. Dari wattmeter PZEM 017 ini bahwa produksi dari panel surya selama 1 hari terukur 1,25 kWh dengan penyinaran matahari hanya 2,5 jam. Nah, kalau dibandingkan dengan konsumsi listrik yang digunakan untuk menyuplai di rumahku selama 24 jam, yakni sekitar 2 kWh, maka dengan produksi panel surya sebesar 1,25 kWh hanya bisa mengcover kebutuhan listrik di rumahku sekitar 50% saja. Nah, kekurangan listrik yang digunakan aku akan alihkan ke listrik dari PLN. Jadi fungsi listrik PLN yang masih aku pasang adalah sebagai backup jika produksi dari panel surya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah selama 24 jam. Nah, dengan itu aku sekarang tidak khawatir lagi jika masuk musim hujan dikarenakan memiliki backup yakni listrik dari PLN. Dikarenakan memang tujuan dari pemasang PLTS aku ini hanya sebagai hobi, tidak untuk serta-merta menggantikan peran dari listrik PLN selama 24 jam atau 100%. Jadi walaupun hanya bisa mengcover 50%, aku sudah senang karena sudah bisa memanfaatkan listrik dari matahari. Nah, mungkin dari video ini kalian bisa mendapatkan informasi bahwa panel surya di musim hujan yang masih banyak mendung yang lewat ternyata masih bisa memproduksi energi listrik, walaupun tidak semaksimal ketika musim kemarau. Dan adapun dari penyinaran matahari ketika musim hujan hanya dapat di bawah 3 jam, atau saya pernah lebih buruk lagi hanya mendapatkan penyinaran matahari sebesar 1,5 jam. Nah, mungkin itu saja yang dapat aku bagikan di dalam video kali ini. Semoga mendapatkan manfaat, dan apabila ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.